Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pembahasan materi tentang masalah SNR ya. Ini saya harap kalian fokus untuk belajar. Kalau kalian serius untuk memahami tentang teknik SNR ya, pahami step by stepnya. Saya nggak akan langsung menjelaskan secara perinci dari awal sampai akhir karena itu membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Tapi saya akan berusaha menjelaskan step by stepnya dengan bahasa yang simpel dan kalian paham ya. Saya harap kalian paham. Meskipun kalian nggak paham, saya harap kalian untuk memahami apa yang saya sampaikan ya. Baik, di video kemarin yang saya upload, kalian bisa tonton video saya sebelumnya ya. Kalian simak dulu apa itu SNR ya, dan seberapa pengaruhnya SNR itu terhadap harga yang ada di market ya. Karena sejatinya yang membolak-balikan harga, naik turunnya harga itu adalah sebuah SNR ya. Kalau kalian menggunakan technical analysis, bukan fundamental ya. Kalau fundamental itu besok saya akan bahas, tapi masih jauh ya. Saya akan fokus pembahasan tentang technical analysis dulu. Oke. Kalau technical analysis ya, jurus wajib yang harus kalian pahami, yang harus kalian kuasai itu adalah SNR, support dan resisten, ataupun resisten dan support. Tapi nggak semua resisten dan support itu kita gunakan ya. Kita hanya menggunakan SNR yang kuat, yang valid. Bagaimana itu SNR yang kuat, yang valid? SNR yang kuat, yang valid itu adalah SNR ataupun pucuk yang mempunyai dua pergerakan. Nah, kalau kita gambarkan ya, kemarin sudah sempat saya singgung guys ya. Sebentar, nih ya, saya gambarkan di sini aja deh. Nah, ini adalah sebuah resisten ya, dan ini adalah sebuah support. Oke, resisten ini valid guys ya, ketika dia mempunyai dua pergerakan ya. Dan support ini valid, support ini kuat ketika dia mempunyai dua pergerakan. Ini sangat kuat ya. Ini sangat kuat ya. Dua harga di sini adalah sangat kuat. Maka ketika harga menyentuh di area sini ya, pasti di sini itu akan ada reaksi-reaksi harga. Nanti saya akan contohkan ya. Di market, di time frame berapapun ya, di instrumen apapun, nanti kalian bisa kaji ulang apa yang saya katakan. Oke. Ketika di sini ada sebuah resisten yang valid ya, pasti di sini akan membentuk sebuah reaksi-reaksi harga. Oke. Kalau di sini misalkan dia membuat sebuah konfirmasi untuk sell, kita bisa masuk untuk sell ya. Kalau di sini mau break, biarkan dia break dulu, kita tunggu pullbacknya untuk entry buy. Oke, pahami konsepnya seperti itu dulu ya. Bentar guys, saya ganti warna dulu. Oke. Pahami konsepnya seperti itu. Kalau support juga sama ya, support sama ya. Ketika sampai di area harga sini, dia pasti akan membuat sebuah reaksi. Ketika dia break area sini, dia akan pullback area sini, dan dia akan melanjutkan sebuah trennya ya. Ketika dia nggak mampu ngebreak area ini, yang nggak mampu ngebreak area ini, maka dia di sini akan ada sebuah konfirmasi untuk kita ambil buy. Kita masuk ketika ada konfirmasi yang kuat. Kalau nggak ada konfirmasi kuat, kita nggak akan masuk ya. Kita nggak akan masuk. Pahami itu dulu ya. Pahami, catat kalau perlu ya, pahami. Oke. Lanjut ke pembahasan. Oke ya. Kita lihat aja di time frame gold ya. Gold ini yang sudah berjalan minggu kemarin. Kenapa gold itu masih stuck di harga itu, nanti saya akan jelaskan juga secara alasan yang kuat dan masuk akal ya, dan secara technical analysis juga ya. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan ke kalian semua itu bahwasanya power dari SNR yang strong itu seperti apa ya, ketika kita gunakan di sebuah market. Oke. Misalkan ya, harga itu dimulai dari area sini lah ya. Harga dimulai dari area sini. Kenapa di area sini dia ada rejeksi ke atas? Dari rejeksi ke atas, kenapa? Karena di sini ada sebuah resisten yang kuat. Ya. Maka
Ketika di harga ini dia nggak kuat nge-break area itu, berarti dia membuat sebuah konfirmasi untuk naik. Ya kita masuk ketika dia memberikan konfirmasi aja. Kalau ada setup breakout ya, maksud saya kita masuk ketika harga itu benar-benar di breakout. Oke, paham ya? Nah, ketika harga di sini ada SNR valid ya, harga masuk dan dia membuat sebuah support yang valid. Ketika harga sampai sini kita bisa buy ya. Makanya ketika harga masuk di area sini ya, ini candle hijau terbentuk ya, karena di sini ada support valid, di sini ada reaksi, di sini ada reaksi. Oke, paham ya sampai situ ya? Terus berlanjut ke samping. Nah, oke, sebentar ya. Terus kenapa di sini ada reaksi harga ya? Kenapa harga itu turun? Karena di sini ada resisten yang valid ya, di sini ada resisten yang valid ya, paham ya? Kita zoom. Sini ada resisten valid bang ya. Di sini terkonfirmasi harga untuk turun. Ini adalah sebuah konfirmasi dari resisten yang ini ya. Ini adalah sebuah resisten yang valid karena dia membentuk sebuah pola ya. Turun, naik, turun. Dia membuat lower low yang baru. Turun, naik, turun. Dia membuat lower low yang baru. Di sini ada sebuah base. Ya, ketika harga masuk sampai sini, dia membuat resisten yang baru, maka resisten di sini adalah sebagai konfirmasi. Ya, ini konfirmasi. Ketika konfirmasi itu harga tertinggi itu nggak kuat di break bang, terus gimana bang? Ya kita bisa ambil sell ya. Ketika ada resisten valid di sini dan dikonfirmasi dengan area ini, kita bisa ambil sell. Itu sangat aman. Kenapa? Di sini ada konfirmasi yang kuat. Paham ya? Di sini ada konfirmasi yang kuat. Ada resisten yang valid. Resisten valid di sini mengkonfirmasi resisten di sini. Berarti resisten di sebelahnya itu yang pertama nggak kuat di break. Ya, paham ya sampai sini konsepnya. Oke. Kita lanjut ke samping. Lanjut ke samping. Sampai di sini bang. Nah di sini kan ada, nah dia membuat sebuah, nah di sini ada base, ya. Base di situ ya. Tapi di dalam base di sini dia juga ada sebuah resisten yang valid. Nah ya paham ya. Ketika di sini ada sebuah resisten yang valid, di sini juga ada resisten yang valid ya. Ini kita tunggu aja. Kita akan masuk ketika ada konfirmasi yang kuat ya. Kecuali nggak ada konfirmasi yang kuat, kita nggak akan masuk. Itu lebih aman ya. Ketika harga sampai di sini, kenapa dia ya di harga ini candle merah, kenapa dia ada reaksi harga? Karena di sini bertepatan adanya resisten yang valid. Meskipun di sini ada resisten yang valid, tapi dia kan sudah menyentuh resisten yang valid di sini bang. Nah kalian fokus sama resisten yang di sini. Kalau di sini nggak kuat break ya, kalian bisa fokus ke arah ini. Bisa jadi dia akan sampai sini dia pullback untuk lanjut ke atas. Ketika dia mengkonfirmasi di area resisten di sini ya, maka dia membentuk sebuah support yang valid. Berarti support yang valid di sini adalah konfirmasi ngebreak area resisten valid sini. Ketika harga masuk di area sini, kalian bisa open posisi buy ya. Nih, kalian bisa open posisi buy di area situ. Nah ketika harga masuk ya, ini kan break ya, masuk kalian bisa buy. Oke, paham ya? Kenapa sampai di sini dia turun bang? Karena di sini ada resisten valid ya, tuh ya. Ya kita bahas. Oke, di sini sebelah kiri, kalian tengok sebelah kiri ya. Ini kan tadi konfirmasi dari sini ya, makanya dia turun. Oke, berarti di sini sudah nggak berlaku guys, sudah nggak berlaku, sudah expired ya. Tapi di sini terbentuk sebuah resisten. Secara nggak langsung di sini terkonfirmasi dengan sebuah harga, maka di sini adalah zone konfirmasi yang sangat kuat ya. Ketika harga masuk sampai sini, kalian bisa sell ya. Kenapa harga itu turun? Karena di sini ada konfirmasi yang kuat, di sini ada
resisten valid, berarti resisten valid di sini ini dikonfirmasi oleh harga di sini, berarti ini resisten yang kuat ya, makanya nggak kuat ditembus, masuk harga sini kalian bisa sell. Oke. Nah konsepnya seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Terus kenapa dia baliknya itu sampai situ bang? Nah kita kan trading mengikuti arah market ya, bukan market mengikuti apa yang kita mau ya. Kita mengikuti arah market yang mau ya. Market mau naik sampai mana ya kita ikuti, yang penting kita tahu batasannya, kita tahu di mana kita ambil keuntungan, kita tahu di mana kita ambil keputusan untuk seberapa banyak kita mengalami kerugian. Oke, paham ya sampai situ ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa gold itu masih stagnan di area situ, kenapa dia nggak naik-naik ya, masih membuat sebuah ya, base ya, base ataupun yang disebut dengan ranging. Kenapa gold itu nggak langsung naik ya? Maaf sebentar, mata saya kelilipan guys. Oke ya, lanjut. Terus kenapa gold itu turun bang sampai ke bawah? Nah nih ya, di sini ada resistance valid yang sempat saya bahas tadi. Ini resistance valid di sini masih fresh, masih fresh itu masih seger, masih belum kesentuh apapun ya, maka bisa saya katakan di situ adalah masih fresh ya. Sebelumnya kalau kita pelajari ya, di sini ada support yang valid ya, masuk dia dikonfirmasi ada rejection, berarti di H1 ya, berarti di situ ada konfirmasi yang kuat ya. Kita bisa ambil konfirmasi itu di time frame yang sama, itu jauh lebih kuat, atau di time frame satu tingkatan time frame di bawahnya ya. Berarti kalau ada senar valid di H4 kalian mentok ya, mentok itu kalian cari konfirmasi di H1 itu lebih aman guys, atau di H4 nya juga di time frame yang sama ya. Oke, di sini ada support valid masuk, di sini ada rejection ya kuat ya. Harusnya ketika sampai sini harga naik ya, iya enggak? Sampai di sini harga naik ya, tapi malah di break. Nah di break. Kenapa harga itu bermain-main di area sini? Nah, kita ngikuti aja guys, kita ngikuti. Kalau kita ada zone buy di sini ya, ya udah kalian SL di sini ya. Ini buy, misalnya kalian buy di situ ya, ya udah kalian buy di situ, SL di sini tetap pakai SL. Makanya kenapa tidak ada teknik 100% itu bakalan mulus di market tuh nggak ada, profit terus tuh nggak ada ya. Memang beberapa kali mungkin dapat momentumnya market itu sesuai dengan analisa kita, tapi mungkin saja ya market itu akan mengendalikan psikologis kita, mengendalikan emosi kita dengan harga-harga yang mereka mau gitu intinya ya. Maka dari itu saya wajibkan kalian menggunakan sebuah SL ya. Ini di sini ketika ada sebuah konfirmasi yang kuat yang terbentuk ya, break ini bisa hasilnya bisa counter sell. Kenapa dia naik? Karena harga itu cenderung naik ya, harga cenderung naik. Maka ketika di sini harusnya bisa di counter sell, harga break, pullback, entry buy. Karena di sini adalah zone konfirmasi yang kuat ya. Zone konfirmasi yang kuat, konfirmasi yang mana bang? Dari SNR yang ini. Oke, paham ya? Ketika ada konfirmasi yang kuat, ini adalah zone untuk open posisi ya. Tapi sekuat apapun ataupun sebagus apapun teknik kalian itu nggak mungkin 100% ya. Setidaknya kita tahulah SL kita di mana, TP kita di mana. Oke. SL tetap di bawahnya sini. Nah, kalau cara saya cari ini ya, sumbu terpanjangnya lah. Sumbu terpanjang di area yang terbentuk di kotak ini ya, di periode ini itu yang mana? Misalkan di sini ada sumbu paling panjang lah ya.
kita tarik garis ya, ini sekitar berapa ya, sekitar berapa pip ya. Berarti kita tarik garis dari low terendahnya set. Nah misalkan segitu ya, berarti SL kita paling enggak di bawahnya sini. Oke, paham ya. Nah oke, balik ke pembahasan guys. Ini ada sebuah zone konfirmasi set 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 set. Nah kenapa dia nggak lanjut ke atas bang, kenapa dia nggak lanjut ke atas ya. Nah alasannya kalau kita menggunakan technical analysis, menggunakan sebuah apa namanya SNR ya, karena di sini ada sebuah zone H4, ada resistance valid, resistance valid, fresh breakout, pullback. Di sini ada sebuah zone wajib sunnah ya, pullback. Nah kenapa dia nggak kuat break atas, karena dia tertahan dengan area sini bang, resistance valid yang fresh breakout ya. Ini masih fresh, zone resistance valid ini masih fresh. Dia memang benar di breakout ya, dia memang benar ini ya, dia memang benar di breakout, tapi belum diambil, tapi belum diambil. Nah di zone inilah dia ngambil area ini. Nah maka dari itu SNR valid kayak gini itu sangat berpengaruh ya. Di time frame manapun M1 pun sangat bisa digunakan. Kalian nanti uji ulang nggak apa-apa ya. Kalau nggak masuk, mungkin ketika kalian menguji ulang sendiri kok nggak masuk di akal, coba kalian komentar ya, komentar nanti saya akan jawab. Oke. Nah intinya kita pahami dulu directionnya itu apa. Kita belum bahas tentang direction, kita bahas tentang SNR dulu ya. Kalian harusnya paham ya, kalian harus memahami secara betul-betul bahwasanya yang menaik turunkan harga itu adalah SNR valid. Ini ada SNR valid, ini SNR valid ya, sini ada SNR valid, sini ada SNR valid. Kalau kita tarik ya, set, kita tarik ya, kita tarik ya, SNR valid ya, resistance valid lah, resistance valid. Kenapa di sini ada reaksi? Kenapa di sini ada reaksi? Kenapa di area sini ada reaksi? Kenapa di sini ada reaksi? Kenapa di sini ada reaksi? Kenapa di sini ada reaksi? Di sini reaksi. Ya, di sini ada resistance valid ya. Kenapa di sini ada reaksi? Ya. Ini resistance valid, support yang valid. Support yang valid di sini. 1 2 3 4. Kenapa di sini ada sebuah apa namanya reaksi? Terus mana ya? Ini ya, ini kok reaksi. Kenapa di sini ada reaksi dan ini belum, masih fresh ya. Kenapa ya? Karena SNR yang valid guys ya, yang berperan penuh di market. Kalau kita menggunakan sebuah technical analysis, nggak usah macam-macam lah, teknik sanggul lah, teknik apa namanya, banyak teknik yang bersebaran di luaran sana ya. Kalian cukup fokus aja dengan teknik SNR ya, support dan resistance, nanti kalian akan jago kok menganalisa market ya. Pegang omongan saya, mau teknik apapun, jago apapun kalian, nanti endingnya kalian akan balik ke teknik SNR. Oke, paham ya? Dan saya akan menjelaskan dulu ya kenapa gold ini masih stagnan di area situ. Kalau kita bahas menggunakan time frame monthly dulu ya. Ini cara kita menggunakan cara kita menemukan sebuah direction. Direction itu apa sih bang? Setup di time frame besar ya. Ketika setup di time frame besar itu sudah mulai running, kalian cari celahnya aja. Misalkan di time frame besar weekly ataupun monthly dia sudah ada setup buy yang kuat dan dia sudah mulai running untuk naik ya, kalian cari celahnya untuk naik gitu ya. Ketika sebaliknya kalau ada setup untuk sell berarti, dan dia harga sudah mulai running sell ya, sudah masuk, ada konfirmasi kuat, harga sudah masuk, kalian cukup ambil celah sell. Oke, paham ya sampai situ ya. Nah di sini kita bahas dari awal. Di sini ada resistance valid guys ya. Nah di sini juga ada support yang valid.
Artinya di sini ada resistance yang valid ya, sini ada support yang valid. Oke, resistance yang valid masuk, dia ada rejeksi ya, paham? Berarti di sini ada sebuah konfirmasi yang kuat. Makanya kenapa di sini dia bermain-main nggak langsung break, karena di situ ada konfirmasi yang kuat, adanya rejeksi harga di situ ya. Tapi secara struktural market ya, kalau dia mau turun, dan ini kan membentuk sebuah konfirmasi ya. Tapi di sini ada sebuah support yang valid, Bang. Nih, support yang valid. Ini di breakout, fresh breakout ya. Fresh breakout pasti di area sini ya, ada zone wajib sunnah. Nah, itu saya akan spill besok ya, step by step. Ya, paham? Kalau dia mau turun, dia sampai sini, dia melanjutkan sebuah trennya untuk turun. Tapi apa yang terjadi? Sampai sini di break ya, break. Dia nggak ambil zone wajib sunnah, malah di break ke atas. Kita bisa counter ya zone wajib sunnah untuk ambil buy. Nah, ini kuat untuk buy. Ini struktur market direction kita di time frame monthly buy ya. Oke. Kalau di time frame weekly-nya, coba di weekly apakah ada setup buy, Bang? Ada ya. Ini sudah sangat jelas. Di sini ada resistance valid ya, maaf. Resistance valid di situ ya. Ketika harga masuk sampai sini, resistance valid masuk harga ya. Di sini dia membentuk sebuah penolakan. Candle merah ya, candle merah. Ya, di sini ada sebuah penolakan candle merah. Tapi ini membentuk sebuah support valid. Dia membuat sebuah higher high. Dia membuat higher high ya. Nih guys. Jadi ini adalah zone yang kuat untuk kita melakukan open posisi buy. Sangat kuat ya. Kenapa nggak langsung naik? Karena sebentar. Karena ini setup weekly ya. SNR weekly, Bang, ini, Bang. Dan di daily belum ada konfirmasi kuat untuk naik. Ya. Tuh. Belum membentuk sebuah support yang valid ataupun resisten valid ke break ya. Kita cukup tunggu, guys. Kita cukup tunggu ya. Misalkan di sini dia sudah membentuk sebuah support yang valid, tunggu harga masuk sampai sini, kita bisa buy, harga langsung akan naik ya. Tuh ya, kalian bisa pelajari dulu di market apapun itu ya, entah di Euro USD ataupun GBP JPY, GBP USD, EURCAD, banyak itu kan, banyak pair di sana. Kalian bisa pelajari di situ ya. Ketika ada konfirmasi yang kuat yang tumbuh dan dia memenuhi perintah ya, memenuhi konfirmasi tersebut, maka harga itu akan lanjut perjalanannya secara signifikan ya, secara jauh ya. Entah kalau mau turun ya dia longsor, kalau mau naik dia akan to the moon. Nah ya, atau dia membuat sebuah resistance valid ya, resistance valid di sini break, fresh breakout ataupun tidak breakout, tidak fresh maksud saya, maka pullback kita bisa buy ya. Pasti kalau dia tuh ngebreak nggak akan sampai di sini, Bang, kalau ada fresh breakout, Bang ya. Dia pullbacknya itu di area sini ya. Intinya di area sini ada zone wajib sunnah, kalian bisa masuk ya. Zone wajib sunnah itu apa, Bang? Zone kuat, dimana zone kuat itu adalah zone jual beli yang sangat kuat ya. Beda hal ketika dia nanti membuat sebuah breakout tidak fresh ya. Terus di sini ada sebuah rejeksi dan pada akhirnya dia break ya, dia akan pullbacknya sih area di sini, supportnya yang membreak area itu ya. Paham ya? Mungkin cukup sekian dulu supaya kalian paham step by stepnya tentang masalah SNR. Kedepannya saya akan membahas tentang direction dulu ya, direction dan mungkin reversal dan breakout. Oke, cukup sekian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.